Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fajar, kita kembali lagi pada serial diskusi moderasi beragama bersama salah seorang peneliti media dari Balai Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Kementerian Agama Makassar. Siap. Bapak Sabara Nuruddin. Ya. Ya, Assalamualaikum Kak Sabara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kita mau kembali kupas soal 4 poin dari moderasi beragama. Siap. Salah satunya itu kan soal toleransi. Ya. Nah, ini yang lagi hangat sekarang ini adalah ucapan terhadap Selamat Hari Raya. Ya, Selamat Hari Raya yang ternyata menimbulkan kontroversi. Ini kan di awal memang Kementerian Agama selaku lembaga resmi negara mengeluarkan imbauan kepada seluruh Kementerian Agama di bawahnya untuk memberikan ucapan Selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristiani. Tapi kemudian ada sekelompok masyarakat yang meminta agar imbauan itu dicabut kembali. Nah, dalam sudut pandang moderasi beragama, apakah ini sudah termasuk kategori yang melanggar toleransi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salah satu indikator moderasi beragama itu kan toleransi. Iya. Nah, dijelaskan lagi toleransi yang dimaksud adalah toleransi aktif. Dalam bahasa saya dulu akan istilahnya akseptansi ya. Iya. Menerima. Sehingga kita tidak sedang membenarkan atau menyalahkan. Kita tidak sedang mengulik ini benar atau salah. Kita tidak dalam posisi itu. Tapi menerima yang lain sebagai sebuah fakta sosial yang punya anutan berbeda dengan kita. Itu titik tekannya. Benar salahnya itu bukan soal gitu. Yeah. Nah, terkait ucapan Selamat Hari Raya, konteksnya sosiologis. Ya. Konteksnya implikasi dari toleransi aktif adalah ya kan mendukung bahawat dan merayakan keragaman, keberagaman itu. Nah, salah satunya adalah aspek paling praktisnya adalah dengan mengucapkan Selamat Hari Raya keagamaan agama lain gitu ya. Nah, konteksnya surat edaran Kanwil itu yang dimaksud, Kanwil Kemenak Sulsel. Tentang imbauan kepada Kemenak, Kepala KUA dan madrasah untuk memasang spanduk ucapan Selamat Natal. Ya meskipun ada sekelompok orang yang kemudian memprotes, akhirnya secara lisan imbauan itu dicabut. Meskipun saya juga belum menemukan ada nggak secara formal ya, surat itu dicabut, tapi hanya pernyataan lisan dari salah satu pejabat Kemenak Sulsel. Memang ini tidak populis, tapi ini kan negara, Kementerian Agama memayungi semua agama gitu. Iya, betul. Dan harus menjadi menjadi model tentang seperti apa bentuk toleransi yang aktif itu. Ya. Dengan mengucapkan Selamat Hari Raya itu. Ya. Jadi mengucapkan Selamat Hari Raya adalah sebuah bentuk moderasi beragama dalam pengertian toleransi yang aktif. Gitu. Nah, cuma kan yang menjadi masalah di sini adalah masyarakat akhirnya dibuat menjadi bingung. Ada sekelompok orang dengan ya kita katakanlah membawa dalil-dalil bahwa ini diharamkan. Tapi ada juga sekelompok ulama yang membawa dalil bahwa ini dibolehkan saja. Nah, kira-kira dalam konteks moderasi beragama ini mencari titik temunya ini kira-kira seperti apa idealnya? Dalam konteks negara ya, kita kembali kepada indikator toleransi aktif itu. Ya, apalagi sebagai institusi Kementerian Agama yang mengayomi semua agama, itu harus. Ya. Nah, kembali berpulang kepada pribadi-pribadi, apakah boleh tidak boleh? Ya. Kalau kohesinya bukan pada pasal boleh tidak boleh, ini bagus. Jadi sudah di atasnya boleh ya. Iya. Ini bagus kalau kata Pak Kohesi. Dianjurkan malah ya. Ya, bukan lagi boleh tapi bagus. Nah, ya, karena kan kalau saya melihat perbedaan perspektif. Iya. Satu melihat dalam perspektif akidah, satu dalam perspektif sosiologis. Ya memang nggak akan ketemu. Satu menafsirnya secara teologis, satu menafsirnya secara sosiologis, nggak akan ketemu. Karena startingnya beda. Pendekatan definisinya beda ya, kebanyakannya beda. Sehingga kesimpulannya sampai kapanpun nggak ada selesainya di perdebatan. Karena kita berdiri dari sudut yang berbeda untuk memandang satu hal. Sehingga wajar kalau kemudian buntu, tidak akan ketemu. Nah, jalur moderatnya bagaimana? Ya, jalur moderatnya adalah
bagaimana teman-teman yang kemudian mengharamkan, dalam tanda petik ya, mengharamkan ucapan atau tidak membolehkan ucapan selamat Natal itu, ya tidak kemudian mengubah itu gitu loh. Secara vulgar. Secara vulgar, karena ini ada tatanan yang akan rusak. Ya, ada tatanan, apa yang saya maksud tatanan relasi dalam keagamaan ini. Ya, antara ya penganut Muslim dan penganut non Muslim. Akan ada jarak psikologis yang akhirnya menimbulkan jarak sosial juga gitu. Jadi kalau saya ya tahan diri untuk tidak mengucapkan, untuk tidak mengubah lah hal itu. Kemudian kalau semuanya ada pertanyaan seperti ini, kami bereaksi karena ada istilahnya sebab akibat. Umpamanya mereka kenapa Kementerian Agama harus mengeluarkan imbauan seperti itu? Ini kan ya menurut bahasa Kak Sabara tadi bahwa ini bukan kebijakan yang populis. Apakah memang ini perlu? Ini konteksnya negara loh. Ingat, ini konteksnya negara. Ya, seorang pejabat, misalnya wali kota, diundang di acara Natal bersama, itu semua akan mengatakan ya boleh konteksnya sebagai pemimpin. Ya, konteksnya sebagai pemimpin kan. Misalnya Anies Baswedan yang masuk ke gereja, konteksnya sebagai gubernur boleh, bukan sebagai pribadi Anies. Itu menurut orang yang mengharamkan ucapan selamat Natal sekalipun kan. Jadi kita harus pahami ini konteksnya negara. Institusi negara. Yang diimbau juga adalah institusi di bawah Kemenak yang notabene adalah institusi negara. Bukan person-person. Ya, bukan pribadi-pribadi loh ya. Tapi atas nama Kementerian Agama Kota Makassar misalnya. Atas nama KUA Biringkanaya misalnya. Atau Madrasah Aliyah Negeri apa begitu. Bukan atas nama kepala ini. Ya, bukan personnya lah. Bukan personnya, bukan sebagai pribadi, tapi institusi. Ya ini kok memang tidak populis karena akhir-akhir ini kita diserang oleh perspektif Islam yang mengharamkan semua itu toh. Dan mencampur adukan berbagai perspektif. Termasuk misalnya menafsirkan hal yang sebenarnya sosiologis menjadi teologis. Hal yang sebenarnya institusional menjadi personal kan. Ya. Kalau saya edaran Kanwil itu hal yang harus kita pahami konteksnya. Dan itu ya ini bagian dari pengarus utamaan. Ingat pengarus utama itu kan hal mainstreaming ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Hal yang tidak lazim atau yang tidak umum kemudian diarus utamakan kan. Ya, namanya arus utama itu kan menjadi dominan. Betul. Ya, ini kan memang lagi tidak arus utama ini yang begini. Ya, salah satu bentuk pengarus utamaan moderasi beragama adalah dengan melazimkan hal-hal yang tadi ucapan selamat hari raya itu, ucapan selamat Natal itu misalnya. Ya, tentu saja Kementerian Agama sebagai institusi yang diamanahi untuk mengarus utamakan moderasi beragama, ya secara institusional harus mencontohkan dong. Saya sih merasa sayang sekali imbauan itu ditarik. Hanya karena tuntutan sekelompok orang. Yang tidak bisa dikatakan bahwa mereka mewakili umat Islam secara keseluruhan. Ya karena umat Islam yang mana yang diwakili kan? Sering juga ada seperti ini Kak Sabara. Ini kan Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut yang saya tangkap wajar dong kalau seumpamanya ada pendapat Islam yang menurut mereka itu yang harus dijaga. Kayak ya taruhlah persoalan akidah kata mereka. Ini mengucapkan selamat hari raya Natal atau apapun itu ya, bisa mengganggu akidah dan kita sangat banyak di Indonesia. Itu kan sering kita dengar pembelaan kelompok-kelompok ini. Apakah memang bahwa toleransi ini harus melihat dari lebih banyak yang dominan, kelompok-kelompok yang dominan kayak semacam Islam yang paling banyak di Indonesia? Tidak, kalau sebenarnya kan toleransi itu tidak sedang melihat mayoritas minoritas, apalagi kalau kita bicara akseptansi ya, adalah pengakuan eksistensi. Justru kalaupun kita mau gunakan tetap perspektif mayoritas minoritas, mayoritas itu menjadi kelompok yang mengayomi, melindungi kan. Yeah. Ya, meskipun juga dalam perspektif tertentu minoritas juga harus tahu diri dalam tanda petik ya. Yeah. Tapi kalau dalam perspektif akseptansi adalah ya kita akui eksistensinya, keberadaannya gitu loh. Jadi
saya kurang sepakat juga sih kalau misalnya dikatakan kayak tadi itu karena kita umat mayoritas. Mereka yang harus mengerti. Ketika ada logika mayoritas minoritas itu sudah yang vis a vis ya. Yang vis a vis bahwa karena kita di mayoritas, yang minoritas mengerti, yang mayoritas dijaga. Itu berarti keluar deh dari kerangka toleransi aktif gitu. Keluar dari moderasi beragama deh kalau saya. Lagi pula ya ini lagi-lagi begini. Menganggap semua persoalan itu semua dalam perspektif teologis. Padahal kan ada yang dimensinya sosiologis gitu. Iya. Bukan teologi kan. Kira-kira ada tidak upaya bagaimana komunikasi atau berdialog dengan kelompok-kelompok yang dalam tanda petik agak keras dalam memahami persoalan seperti ini? Apakah harus dibangun dialog? Semestinya begitu. Tapi kan selama ini juga dialog yang terjadi adalah debat kus ya. Kenapa? Saya bilang tadi dari awal. Sampai nggak ada junturungannya ini, nggak jelas junturungannya. Karena titik pijak kita berbeda dalam melihat. Ini akidah, ini teologis atau sosiologis. Ya kan? Iya. Itu nggak akan ketemu lah. Karena memang nggak ketemu, paradigmanya memang nggak ketemu. Kalau bukan dialog, kira-kira jalan untuk bisa saling tercapai pengertian satu sama lain? Ya, saling memahami toh. Iya. Siapa yang kira-kira bisa menjembatani Jadi, hal ini? kedua belah pihak itu harus saling memahami bahwa ada kelompok yang seperti ini, ada kelompok yang seperti ini. Jadi, misalnya jadi ini agak susah juga misalnya kelompok-kelompok yang menganggap semua persoalan itu teologis kan nggak bisa juga disuruh diem. Ya, tidak banyak tapi kan paling ribut kan. Minoritas yang merasa mayoritas. Minoritas yang merasa mayoritas. Yang mayoritas ini kan cenderung silent, cenderung nggak mau cari masalah gitu, nggak mau ya gitu. Sebenarnya bagaimana saling memahami sih sebenarnya. Dan bagi saya inilah tantangan pengaruh utama moderasi beragama. Contoh yang kemarin itu ada imbauan. Ya, saya sayang sekali ketika imbauan itu kemudian dikatakan dicabut ya, meskipun masih secara lisan. Dan itu ditegaskan kembali dengan edarannya PLT Gubernur, Sekda ya, Sekpol kalau tidak salah, tentang bahwa pernyataan bahwa itu telah dicabut. Hubungannya apa? Pemprov mengeluarkan surat edaran bahwa surat imbauan Kanwil Kementerian Agama itu telah dicabut secara lisan. Loh, Kanwil Kementerian Agama itu hanya mitranya Pemprov, bukan bawahannya Pemprov. Iya. Ya, jadi saya memandang banyak hal yang aneh di sini. Oh, iya. Berarti seakan-akan pemerintah provinsi juga dia kan harusnya berada di posisi ya. Dia sebagai pemerintah. Pemerintah, iya. Hal-hal aneh apa lagi yang Kak Sabara lihat? Ya itu tadi misalnya ini surat belum tersebar dengan baik tapi oleh kelompok tertentu langsung ditangkap gitu loh. Langsung heboh duluan. Di jajaran bawah belum beredar itu surat gitu. Ini kan dari tahun ke tahun ini menjadi persoalan. Sejak tahun 2000 sekian lah. Sejak tahun 2000 sekian. 2000 belakang ini. Dulu enggak. Dan penolakan ini setahu kita masih dari daerah seluruh Indonesia yang paling keras kelihatannya memang secara umum sih. Ini sudah karena era sosial media ini sudah menjadi hal yang umum ya. Hal yang sudah nasional lah, tidak lagi pada kelompok tertentu. Ya. Jadi sebagian umat Islam di daerah yang dalam petik ya umat Islam minoritas juga pun demikian kan. Terpecah juga. Misalnya di Papua, di Sulawesi Utara juga sudah mulai ada yang seperti itu. Padahal dulu di Sulawesi Utara, di Papua misalnya, ya biasa aja orang-orang Islam itu mengucapkan selamat Natal, ikut silaturahmi atau bersilaturahmi ya kepada tetangga mereka yang Natal. Kalau istilah di Papua itu peta, pegang tangan, ya, salaman ya, ketika Natal atau ketika Lebaran misalnya. Tapi kan hal-hal seperti ini menjadi merusak tatanan itu yang dikatakan tadi. Mungkin di Makassar kita tidak terasa loh. Tapi di daerah-daerah yang dimana misalnya umat non-muslim ya, umat di luar kita itu signifikan jumlahnya atau mungkin lebih banyak jumlahnya, itu akan terasa. Mereka akan menganggap bahwa ini adalah pendapat Islam. Ya. Padahal belum tentu hanya sekelompok orang saja. Tapi pengaruhnya bisa sampai. Tapi pengaruhnya kan karena masif ya, masif ini terus digaungkan terus sebarluaskan. Akhirnya orang-orang yang sebelumnya menganggap biasa saja itu bisa terpengaruh. Ada tidak penelitian dari Litbang tentang hal seperti ini? Maksudnya sejauh mana pengaruh buruk dari
pernyataan-pernyataan kontroversi seperti ini, seumpamanya ya dilarang mengucapkan Selamat Natal, itu kan sudah dari tahun ke tahun. Ya. Pasti kan ada namanya indeks toleransi dan atau indeks intoleransi. Apakah hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi indeks toleransi kita? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dalam relasi antar agama. Antar agama? Iya, dalam relasi antar agama. Itu kira-kira tahapannya seperti apa kalau bisa digambarkan intoleransi ini sampai, ya kita kan tidak menginginkan terjadinya intoleransi mulut menjadi intoleransi fisik. Ya. Tahapnya itu seperti apa kira-kira? Ini kita sekarang sudah masuk di tahap mana? Ya belum, tapi ya kalau saya sudah ada jarak sosial ya istilahnya. Jarak sosial itu kan ya kita berdekatan, mungkin kita bertetangga, tapi ada batas, ada hal-hal yang dimana kita tidak lagi intim. Karena terpengaruh dengan... Karena terpengaruh, apalagi kalau kita berbeda agama misalnya. Iya. Ada hal-hal yang misalnya tidak lagi saling tukar-menukar makanan. Itu kan, jadi ada hal-hal intim itu terbatasi. Karena misalnya tidak saling mengucapkan selamat. Ketika yang Muslim, yang misalnya yang Kristiani Natalan, yang Muslim tidak mengucapkan selamat Natal, akhirnya ketika Lebaran dia juga sungkan mengucapkan selamat Lebaran. Padahal menurut penelitian teman-teman di Balai Litbang, dulunya tidak seperti ini. Tahun 90 tidak seperti. Kita juga kan mengalami waktu kecil. Enggak, dulu tidak seperti. Ya nanti tahun 2000 sekian lah baru muncul masif wacana ini. Konteks fatwa MUI 81 itu kan bukan pada pengharaman ucapan selamat Natal, tapi pada menghadiri ibadah bersama. Natal, jadi kan harus lihat Natal seremonial atau Natal ritual. Untuk mudahnya, misalnya analognya begini, sholat Idul Fitri atau halal bihalal. Iya. Ya orang non-Muslim nggak mungkin dong sholat Idul Fitri. Tapi halal bihalal boleh nggak? Ya boleh dong. Ya gitulah juga Natal ritual dan Natal seremonial. Ya tentu, ya nggak perlu dijawab. Orang juga tahu loh, dalam ritual kita nggak boleh ikut. Tapi dalam seremonial, ya seperti halal bihalal, seperti hamah tamah lah. Ya kan? Boleh-boleh saja kan? Karena ini konteksnya sosial. Sosial, itu lagi. Penekanannya harus... Bukan ritual gitu. Tapi kalau kita lihat juga di media sosial, ini kan banyak sekarang ustadz yang punya media sosial. Tapi hanya itu saja yang menggaungkan bahwa mengucapkan selamat hari raya itu boleh sebenarnya dalam ajaran Islam. Tetapi sangat sedikit kayaknya ustaz-ustaz yang lain yang berani mengangkat tema seperti ini. Apakah ini juga mempengaruhi? Ya karena, ya mungkin karena tidak berani anti mainstream ya. Mungkin tidak berani anti mainstream, jadi makanya ini tantangan, saya bilang tadi, tantangan mainstreaming atau pengaruh utamaan moderasi beragama. Karena kita berhadapan pada fakta-fakta yang sedikit tidak ramah terhadap moderasi beragama. Nah, akhirnya relasi antar umat yang terbatasi dalam beberapa hal keintiman ya, saling mengucapkan selamat, saling mengunjungi. Ya, apalagi misalnya kalau saya dulu masih mengalami saling menukar makanan ya. Saya ketika Natalan kami membawakan sesuatu, ketika Lebaran mereka membawakan sesuatu. Ya, termasuk misalnya dalam hal-hal lain ya. Sudah santai aja, misalnya kami main di rumah tangga kami yang non Muslim ataupun sebaliknya gitu tuh. Dan kita harus sebenarnya juga bertanya, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap hal-hal seperti ini? Perlu memperjelas konteks fatwa 1981. Apa yang dimaksud? Padahal yang dimaksud Buya Hamka waktu itu masih jadi ketua ya. Tidak gitu. Cucunya Buya Hamka dan anaknya Buya Hamka sekarang dia bercerita bahwa setiap Natal Buya Hamka itu meminta kepada anaknya untuk membawakan makanan ke tetangga-tetangganya yang Kristen. Sambil mengucapkan selamat Natal. Di konteks itu tadi. Mengikuti Natal yang bersifat ritual. Itu nggak boleh memang. Tapi kan dalam konteks ucapan selamat Natal atau hamah tamah Natal yang sifatnya seremonial, ya seperti halal bihalalnya kita deh gitu. Ya kan? Apakah sejauh ini pernah ada kayak semacam contoh yang diberikan oleh orang-orang MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia, seperti di Mesir itu kan langsung Grand Sheikh Al-Azhar ketika Natal mengunjungi gereja. Ya. Di Libanon misalnya pernah tahun berapa itu pohon Natal di Masjid Al-Amin ya. Masjid Al-Amin itu seperti masjid negara lah. Di Iran juga kan pemimpin spiritualnya mengunjungi rumah-rumah. Ya, tentu tidak semua rumah ya. Tapi khususnya keluarga yang salah satu anggotanya meninggal waktu perang ya kan, itu dikunjungi. Dan
itu biasa saja. Makanya kata Pak Wahid sepertinya ini hanya masalah di Asia Tenggara lah. Ya, bahwa tentang persoalan Selamat Natal ini. Di Uni Emirat Arab pernah misalnya pohon Natal terbesar di dunia. Di dunia, di Emirat Arab pernah. Di Qatar juga demikian. Ya. Yang tingginya berapa meter itu, yang di harganya berapa miliar itu. Pernah itu tahun 2011 berapa belas itu. Pohon Natal terbesar itu bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi di Dubai. Dubai ya. Jadi kayaknya persoalan itu hanya di sini. Dan mungkin harus ada ini ya, orang-orang, kalau menurut saya sendiri harusnya Majelis Ulama Indonesia memberikan contoh seperti ulama-ulama di luar negeri itu. Dulu ya mestinya begitu ya. Misalnya apalagi kan di depan Istiqlal itu katedral ya. Katedral tempat berkedudukannya Kardinal Katolik untuk Indonesia selain Keuskupan Jakarta. Ya secara demonstratif ya misalnya. Datang nyebrang ke sebelah ke depan gitu kan. Ya tentu saja ketika saudara-saudara Katolik selesai misa ya. Atau menghadiri misalnya ramah-tamahnya Natalnya PGI misalnya itu ya. Itu penting. Ya memang kelihatan seperti dramaturgi tapi ini penting sebagai simbol gitu. Ya atau atas nama pribadi kalaupun tidak mewakili pengurus MUI misalnya ketua MUI mengucapkan. Saya ingat sekali dulu Din Samsudin pernah bilang. Din Samsudin kalau salah pernah ketua MUI ya. Dia bilang gini, ya bagaimana saya tidak membalas ya ketika Lebaran, Paus mengirimkan saya ucapan selamat Idul Fitri, ketua PGI mengirimkan saya ucapan selamat Idul Fitri. Ya tidak berakhlak dong saya ketika tidak membalas ketika hari raya mereka gitu kan. Ya mungkin balasnya jalur japri ya, jalur pribadi setelah sekarang ya. Ya, tapi kan alangkah lebih baiknya memang perlu show up supaya umat ini lihat, perlu contoh gitu kan dari tokoh-tokoh kita. Ya. Ini kan kita lihat Kementerian Agama sudah betul-betul kayak semacam bukan hanya semangat yang tinggi saja, tapi sudah action yang sangat luar biasa untuk mengampanyekan moderasi beragama. Persoalan ini kan ada 4, salah satunya adalah toleransi. Namun sepertinya masih banyak orang-orang yang mencoba mengganggu atau mencekcoki masyarakat kita dengan merecoki ya, betul. Ya, merecoki pandangan masyarakat kita yang dulunya masih sangat tenang. Dan seharusnya sekarang juga harusnya tenang saja. Tenang saja sih. Tenang saja sebenarnya. Toh kita nikmati liburannya kok. Iya. Nikmati diskonnya juga kok di mall. Ya kan gitu. Betul. Nah, sekarang kita sepertinya perlu orang-orang yang lebih banyak membantu Kementerian Agama untuk mengampanyekan moderasi beragama ini. Jadi bukan lagi mengampanyekan, mengarus utamakan. Ya kan? Mengarus utamakan itu tadi hal-hal yang belum harus utama nih. Harus utama itu katanya dominan ya. Jadi membuat ini menjadi dominan. Jadi tadi kayak imbauannya kawan itu memang tidak lazim saat ini. Justru lewat imbauan itu dibikin, itulah jalan untuk mengarus utamakan supaya ini menjadi harus utama. Langkah ekstrim. Ya. Bukan kira-kira langkah ekstrim seperti ini. Tidak juga sebenarnya karena kan ini institusi. Institusional ya. Bukan masjid yang disuruh pasang Bukan masjid yang disuruh loh, ingat. Iya. Kantor Kemenak, KUA, madrasah. Itu institusi loh. Institusi yang berada di bawah Kanwil, itu institusional. Salahnya apa? Betul. Ya. Ada tidak pesan untuk masyarakat kita supaya tidak gampang terpengaruh oleh pandangan-pandangan sebuah kelompok bahwa sebenarnya Islam itu memiliki sangat banyak pendapat dan sebenarnya hidup rukun dengan orang-orang berbeda agama itu indah. Itu rukun itu indah. Iya. Jadi ya pertama kita harus melakukan perbandingan ya. Ya selain menonton juga. Jadi nontonlah atau simaklah ceramah-ceramah ustadz dari berbagai macam perspektif. Ya, dari berbagai macam golongan. Supaya kita terbiasa dalam melakukan perbandingan. Sehingga analisis kita jalan gitu ya. Jangan hanya terpaku pada satu pendapat saja. Nah, yang kedua, selain perbandingan, ya kita juga perlu melihat situasi sosial dalam konteks situasi sosial kita gitu loh.
kita berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, Islam mayoritas, tapi Islam bukan cuma umat Islam pemilik negara ini, ya berbagai macam agama, ya. Paling tidak 6 agama yang mendapatkan pelayanan, ya, ada hadir. Dan paling lengkap, paling enaknya adalah bagaimana ketika kita melakukan, ada istilahnya transposisi, berbalik, ya, membalik, saya gini. Bagaimana posisi kita ketika kita berada dalam suasana minoritas. Dan ada sekelompok orang yang mengatasnamakan mayoritas, berusaha untuk menekan kita. Menekan kita, gitu. Bagaimana perasaan atau kita? Atau membangun jarak dengan kita. Betul. Memprovokasi orang-orang untuk membangun jarak dengan kita. Salah satu membangun jarak kan dengan tidak mengucapkan selamat Natal itu. Toh. Pasti hidupnya ya, gimana nih hidup seperti ini. Ya, jadi istilahnya tadi transposisi, ya. Kita tukar tempat. Coba saya berada dalam saya secara psikologis, saya hadirkan suasana psikologis saya dalam posisi mereka. Saya bayangkan dalam posisi mereka. Ketika saya dalam kondisi minoritas, bagaimana sih? Ketika saya juga diperlakukan seperti itu. Nah, ini memang yang agama perlu pendekatan empati juga, ya. Betul. Dan akal sehat sepertinya. Akal sehat, ya. Akal sehat dan empati itu yang penting. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya apa sih implikasi dari ucapan selamat dengan eksistensi keberadaan kita? Ancamannya seperti apa? Tidak, ya kalau saya sih ya sih. Ya gimana ya? Ya agak aneh memang. Agak saya masih memahaminya agak aneh, ya. Ucapan kemudian merusak. Gimana ya? Iya. Merusak akidah. Merusak akidah gimana ya? Iya. Iya ya. Iya. Saya juga nggak paham lah itu. Saya masih merasa aneh. Ya, oke. Sobat Fajar, jadi saya kira inti dari diskusi kita hari ini adalah bahwa mengucapkan selamat hari raya terhadap saudara-saudara kita yang memeluk kepercayaan yang berbeda dengan kita, itu harus kita tinjau dari sudut sosiologis atau sudut agama. Apakah ucapan selamat hari raya, semuanya kita ucapan selamat hari raya Natal, itu ketika Kementerian Agama mengeluarkannya, apakah itu adalah pendapat secara implikasinya secara sosiologis ataukah secara teologis? Dan konteksnya institusional atau personal? Konteksnya institusional atau personal. Ya. Kita serahkan kepada masyarakat untuk menilainya dengan akal sehat. Siap. Saya Akbar Hamdan bersama narasumber kita Kak Sabara Nuruddin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.